Kisah Santo Lambertus. Menurut penulis kronik abad ke-14, Jesuit Rusmus, Lambertus adalah putra Apreh, penguasa Lon, dan ibunya Harry Splendis, yang keduanya dari keluarga bangsawan Maastricht. Lambertus dibaptis oleh ayah baptisnya yang adalah uskup lokal Remaklus dan dididik oleh Landolt, imam agung kota itu dan kepala sekolah dari biara bangsawan Wintershofen. Tak lama, Lambertus menerima instruksi dari Santo Theodorus yang menjabat sekitar tahun 668 sampai 669 sebelum digantikan olehnya pada tahun 670 sebagai uskup Maastricht. Penulis biografinya menggambarkan bahwa Lambertus adalah seorang pemuda yang bijaksana dengan penampilan yang menyenangkan, sopan, dan berperilaku baik ucapan dan perilakunya, tegap, kuat, dan ia adalah pejuang yang baik, berpikiran jernih dan penuh kasih sayang, murni dan rendah hati, dan ia juga menyukai membaca. Selama bencana Eborin, Lambertus yang membela kepentingan Raja Childeric, ia terpaksa melarikan diri dari Maastricht, sementara Peramundus mengelola taktanya. Lambertus menghabiskan waktu 7 tahun di biara Steflu. Di sana, ia mendidik para biarawan dengan kehidupan sucinya. Pada tahun 1681, Ebroin menerima pembalasan yang layak dari kaum Pepin dari Herisel yang menjadi wali kota istana pertama di Austrasia. Kaum Pepin menyukai Lambertus dan mengizinkannya untuk kembali lagi ke Maastricht dan melanjutkan administrasi tahtanya. Beberapa waktu kemudian, Lambertus diutus sebagai misionaris di Toxandria, Kempenland, dan Brabant untuk menyebarkan Injil. Ia menuruni Sungai Meuse menuju Thiel. Oh iya, Sungai Meuse adalah salah satu sungai besar di Eropa yang bermuara di Perancis dan mengalir melewati Belgia dan Belanda sebelum masuk ke Laut Utara. Sungai tersebut memiliki panjang 925 km dan Lambertus bekerja di sepanjang tepiannya bersama dengan Santo Willibrord yang datang dari Inggris pada tahun 1691. Sangat mungkin bahwa Uskup Lambertus berhubungan baik dengan Santo Wiro, Plesemels, dan Otger untuk membangun sebuah gereja dan biara di Petersburg yang kemudian disebut Odilienburg dekat Roermond. Dikatakan juga Santa Landra membantu Uskup Lambertus dalam mendirikan biara Munstersbillen. Selama beberapa abad ada kontroversi mengenai cara kematian orang suci ini. Menurut tradisi dan menurut Kurt pada tahun 1876 menyatakan secara kritis di mana ia adalah orang yang memeriksa tradisi yang telah berusia berabad-abad dan dengan dokumen-dokumen yang ada membuktikan tanpa keraguan bahwa Uskup Lambertus menjadi martir karena pembelaannya terhadap ikatan perkawinan, di mana Lambertus dikatakan telah mencela hubungan perzinahan Pepin dengan Alpaida gundiknya yang akan menjadi ibu dari Charles Martel, di mana Pepin sudah berkeluarga dengan Plesturd yang adalah seorang yang saleh yang telah memberinya 2 putra. Hal inilah yang membangkitkan permusuhan antara Pepin dan Alpaida. Lalu Uskup Lambertus dibunuh di Lis, di Kapel Cosmas dan Damian oleh pasukan Domesticus Pepin, yang adalah saudara laki-laki dari Alpaida. Dikatakan bahwa hati Lambertus tertusuk lembing pada saat Uskup Lambertus sedang berada di altar. Kemudian jenazahnya ditempatkan di sebuah kapal untuk dikirimkan dari Meuse ke Maastricht dan dikuburkan di pemakaman Saint Peter di bawah tembok Maastricht antara tahun 714 sampai 723. Meskipun Lambertus dimakamkan di Maastricht, penggantinya Uskup Hubertus memindahkan relikuinya ke Lis, di mana tahta Maastricht akhirnya dipindahkan. Kemudian, sebuah gereja katedral Our Lady dan Santo Lambertus di Lis dibangun untuk menghormatinya.
Hari rayanya adalah 17 September. Sejumlah gereja memiliki Santo Lambertus sebagai santo pelindungnya. Demikian kisah dari Santo Lambertus yang kehilangan nyawanya, di mana ia dengan gagah berani menolak dengan keras larangan yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu jangan berzina. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.